Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke sesi ngopi ngobrol pikir. Ini malam ini saya ditemani narasumber yang spesial, tokoh perempuan, namanya Astrid Nadia Rizkita. Dia Presiden Organisasi Kerjasama Islam Indonesia, OKI. Gitu. Di UIN ya, alumni UIN atau gimana? Masih tingkat akhir di UIN. Masih tingkat akhir di UIN. Nah, UIN Syarif Hidayatullah ya. Berarti di Ciputat tuh. Nah, katanya hari ini mau ngobrol-ngobrol seputar organisasi kerjasama Islam Indonesia ini. Nanti saya coba ngobrol-ngobrol santai sama dia ya. Saya manggilnya apa? Astrid aja. Boleh. Astrid. Mbak Astrid boleh. Mbak Astrid. Iya. Oke. Biar lebih akrab gitu. Boleh, Mbak Astrid. Ini sudah berapa lama nih? Saya kan agak awam nih soal presiden organisasi OKI ini. Udah berapa lama jadi presiden OKI itu sistemnya gimana? Kalau presiden OKI itu pemilihannya? Iya. Kalau presidennya itu sejak 26 Desember tahun lalu. Tahun lalu. Oke. Itu berapa lama sih? Kalau jadi presiden OKI itu? Periode kita itu sama seperti pemerintah, sama seperti negara, 5 tahun. 5 tahun? Ya, jadi sampai 2024. 24. Oke, berarti ini calon diplomat nih berarti ini. Amin. Terus apa yang lagi diseriusin nih? Ada 3 hal yang menjadi concern atau prioritas utama kita ya di Pemuda Indonesia. Ada 3 hal. Pertama, OIC atau isu-isu keumatan lah. Kedua, soal kepemudaan. Ya, tentunya kan jargon pemuda adalah masa depan bangsa atau youth is the future of the nation. Itu quotes yang diambil dari Doha OIC Youth Capital 2019 atau Ibu Kota Pemuda OKI 2 tahun lalu. Karena tentunya usia 16 sampai 30 adalah usia yang dinamis. Ya kan? Penyaman pendidikan, kemudian masuk angkatan kerja, kemudian di usia yang sudah mulai bisa bermasyarakat, mengambil keputusan, bahkan menjadi pemimpin gitu. Contohnya di Malaysia dulu mantan menporanya Syed Saddiq jadi menteri usia 25 tahun. Kemudian banyak sekali influencer ya. Jadi bukan cuma leadership dalam hal kepemimpinan, tapi influencer juga banyak yang di usia 16 sampai 30. Ya, artinya lagi nyari jati diri lah ya. Ya, pencarian jati diri dan bagaimana kita sudah mulai bisa serve the community, bekerja untuk masyarakat, bekerja dengan masyarakat. Dan yang ketiga adalah Indonesia. Jadi bagaimana ya itu poin pertama ya, bagaimana kita bisa mengangkat Indonesia dengan segala keragamannya, dengan segala budaya kita yang sangat kaya, sejarah kita yang panjang dan potensi bangsa yang besar, benar-benar bisa menjadi negara yang benar-benar berperan gitu. Karena Indonesia tidak hanya di OKI, Indonesia juga dulu adalah pencetus dari KAA yang kemudian menghasilkan gerakan non-blok GMB. Menurut Mbak Astrid, emang Indonesia udah strategis untuk di negara-negara dari Islam OKI? Tadi kan sempat nyinggung soal biar punya peran, ya kan? Emang sekarang belum strategis menurut Mbak Astrid? Dalam peran ya? Ya kan kalau kita kan politiknya politik bebas aktif nih, politik luar negeri bebas aktif. Sejauh ini menurut Mbak Astrid udah strategis Indonesia? Ya, jadi sebenarnya Indonesia ya tadi kembali lagi dengan segala keragamannya, budaya, kemudian juga kekayaan alam dan lain itu membuat kita tuh bisa lebih banyak peran gitu dalam hal tadi diplomasi ya, bebas aktif, yang mana kita tentunya ada quotes dari SBY ya. Ya, jadi kalau 1000 kawan itu dikit, tapi satu musuh itu terlalu banyak gitu. Dan selama ini memang Indonesia berperan agak lebih di tengah gitu. Dalam artian bukan berarti
tidak ada peran atau apa mencela-mencela ya, tapi maksudnya dengan berbagai merespon berbagai permasalahan, seperti misalkan saya ambil contoh saja Kashmir. Oke, mungkin yang tidak banyak yang tahu soal Kashmir gitu kan, atau apa sih masalahnya gitu, apakah itu hanya soal agama gitu, tidak gitu, tapi ini lebih soal human rights, yang mana sebenarnya kan ada dua negara yang terlibat langsung di konflik itu. Yang pertama Pakistan, yang kedua India gitu. Pakistan bagian dari OKI, India juga kawan dekat Indonesia, sebagai sama-sama pendiri dari JNB juga kan. Dan juga hubungan historisnya lebih kepada dulu kan Indonesia mayoritas Hindu Buddha, kemudian juga ya itulah pendekatan itu kan. Dan diplomasi kita juga dengan India dengan Bali kan juga lumayan dekat. Jadi lebih kepada bagaimana kita tuh sebenarnya bisa membela yang benar atau membela yang tertindas gitu. Tentu dengan cara kita lah. Ya mungkin tidak gembor-gembor di forum, tapi mungkin by phone gitu kan, menyurati. Ada pendekatan-pendekatan khusus gitu. Jadi memang tugas diplomat itu berat memang. Bukan sebagai people pleasing atau harus menyenangkan banyak orang, tapi bagaimana kita tetap bisa smooth, tetap bisa menyampaikan yang benar dan dengan cara yang se-smooth mungkin. Kalau tadi belum bahas kan Strategis atau tidaknya belum terjawab ya tadi ya. Panjang ya. Nggak apa-apa. Okay. Tapi sekarang saya balik deh. Mbak Astrid melihat negara lain terhadap Indonesia khususnya di OKI strategis nggak? Ya strategis. Banyak. Ya sangat. Karena gini, banyak negara yang sangat ingin suara Indonesia lebih terdengar. Banyak negara yang ingin gitu Indonesia tuh lebih leading lah. Gitu. Sekarang udah kejadian itu. Menurut Mbak Astrid melihatnya gimana? Saya rasa ya mesti banyak yang banyak yang mesti diperbaiki lah. Walaupun sudah banyak yang baik gitu kan, tidak semuanya tercover oleh media juga gitu. Karena kan banyak sekali forum yang terbatas. Misalkan kita 2 tahun ya kemarin tahun terakhir Indonesia anggota Dewan Keamanan PBB ya, yang tapi belum punya hak veto ya. Belum, karena tentu non permanent member atau anggota tidak tetap itu tidak punya hak veto selain P5. Nah, Indonesia selama 2 tahun menjabat sebagai anggota memang ini sih sudah banyak sih berperan, tentunya soal peran perempuan di peacekeeping ya teman-teman. Terus juga soal Palestina, soal kemarin terakhir Nagorno-Karabakh juga. Karena memang ya dapat bocoran juga bahwa di salah satu rapat terbatas UN Security Council ya ketika ada 2 lah negara P5 yang juga anggota dari Minsk Group yang tugasnya itu melobi ya, memediasi kedua belah pihak, justru mereka ingin menegasikan resolusi yang mana Armenia itu harus angkat kaki dari Azerbaijan ya, karena memang teritori yang disebut di ada 4 resolusi itu mereka ingin menegasikan itu, ingin menganulir itulah. Indonesia dan dengan Azerbaijan kan juga lumayan dekat karena bagian dari OKI juga, dan kini Azerbaijan juga ketua GNB atau Non-Aligned Movement sampai tahun depan. Nah, sebagai anggota OKI dan GNB, Indonesia punya kewajiban gitu atau punya tanggung jawab untuk membela kan. Dan yang mereka lakukan itu, para diplomat kita melobi, akhirnya resolusi itu ya tidak digubris oleh negara lain. Tidak digubris oleh negara lain. Oke. Ini Mbak Astrid harus sering ngobrol sama Mbak Dina Sulaiman itu ya. Oh iya, pengamat ini ya, yang dosen di Unpad ya. Dia dosen Unpad kalau nggak salah. Sering baca blognya dia. Saya pernah ini dengar webinar dia tahun lalu soal normalisasi. Surya.
Apa? Palestina. Palestina. Iya, santri diplomat maksudnya gimana tuh? Oh ya, Santri Nah. Diplomacy Academy itu salah satu program baru ya, terobosan OIC Indonesia yang sudah di launching tahun lalu sebenarnya di bulan April. Dan intinya sih tujuan utamanya adalah bagaimana kawan-kawan santri yang dengan segala potensinya kan minimal mereka sudah tahu lah dulu bahasa kan 3 lah, Iya, bahasa Indonesia, Arab, Inggris. Dan 2 bahasa ini, Arab dan Inggris itu bahasa OKI. OKI ada 3 bahasa resmi, Inggris, Arab, dan Prancis. Indonesia nggak masuk ya? Belum. Jadi ukuran saya gampang aja Mbak Astrid. Kalau misalnya tadi Mbak Astrid ngomong soal Indonesia sudah strategis atas pendapatnya Mbak Astrid kan. Kemudian saya juga pengen tahu dari sisi negara lain memandang Indonesia strategis atau tidak. Ukuran saya sih gampang soal bahasa aja. Kalau misalnya di teman-teman oke sepakat bahasa itu Indonesia menjadi bahasa yang disepakati, itu baru strategis. Jadi kalau saya belak-belakan belum strategis Indonesia. Kenapa? Karena bahasanya saja belum dipakai oleh OKI. Iya. Gitu. Itu teman-teman mau memperjuangkan itu nggak sih? Itu menarik itu. Karena kita kan katanya Muslim terbesar. Kemudian dari sisi mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Di saat orang-orang Yaman segala macam ribut-ribut, ya kan? Mereka belajar ke sini soal Ahlussunnah wal Jamaah itu. Makanya saya juga agak bagus tuh dengar santri tadi itu, santri apa? Diplomat ya. Iya. Kasar itu jadi santri diplomat kan. Ya, jadi kami melihat ya banyak sekali diplomat senior. Tapi itu subjektivitas saya loh ya. Oh ya. Saya melihatnya kalau bahasa kita belum dipakai di teman-teman organisasi OKI, kita belum strategis kok. Iya. Cuma menjadi sebatas negara yang dimintain pendapat. Ini soal Palestina kita hanya punya sejarah, beban sejarah ya kan, karena negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia kan Palestina. Kemudian kan Indonesia memandang Palestina itu bukan kota yang berbasis kepentingan agama, bukan, tapi juga berbasis kepentingan sejarah, kebudayaan dan macam itu. Terus yang santri itu gimana gitu? Itu menarik sih Mas, karena banyak sekali diplomat senior yang berlatar belakang santri. Contohnya Wamenlu sebelumnya, Pak Ayam Tahir kan santri. Ya, santri dia. Kemudian juga banyak sekali dubes-dubes, wakil dubes yang menjabat itu juga berlatar belakang santri gitu. Dan mereka sangat leading gitu. Approach mereka itu beda gitu. Pendekatan mereka selama mereka menjabat tuh berbeda. Dan ya itu tidak lepas dari values yang dipelajari selama di pesantren gitu. Kemudian juga soal bahasa sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya kalau santri. Diplomat, kemudian juga di legislatif juga kan. Ada juga kan diplomasi parlemen dan beberapa ketua MPR, DPR juga berlatar belakang santri. Dan kita ingin agar kawan-kawan pesantren itu juga bisa gitu mencapai itu ataupun punya mimpi-mimpi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan dari pemuda OKI ini. Jadi mungkin sekedar latar belakangnya. Tadi baru perkenalan soal OIC Indonesia gitu. Jadi OKI ini kan tadi ya berdiri 1969. Sekretariatnya sekarang di Jeddah di Saudi. Tapi pemudanya ini berdiri 2004 dan sekarang markasnya di Turki, di Istanbul. Di Turki. Ya, itu OKI juga deh ya? OKI, di bawah OKI, sama seperti IDB yang di bawah OKI. Nah ini pemuda OKI atau IPYF itu di bawah strukturnya OKI untuk mengurusi urusan kepemudaan. Jadi mereka sifatnya mengkoordinasi kebijakan pemuda. Dan mereka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya kesantrian sebenarnya ya, seperti lomba tilawah Quran, kemudian lomba ilmiah, lomba debat, lomba speech, bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan ya, kalau kita lihat kan banyak sekali polri Indonesia yang kualitasnya bagus kan. Bahasanya gitu, congkaknya itu bagus gitu kan. Muazzin kita juga luar biasa. Jadi itu yang ingin kita perkenalkan ke teman-teman agar bisa mengorbit lah di. Itu programnya apa sih Mbak Astrid? Kalau
di Oking dorong program apa tuh untuk menciptakan santri-santri yang apa tadi diplomat santri itu? Ya. Itu program yang dilakukan Oki apa? Teman-teman pemuda Oki sorry. Ya, jadi kemarin kami baru launching, walaupun secara virtual ya, karena udah keburu COVID di bulan April, sifatnya webinar. Jadi diplomat senior sharing ke kawan-kawan terkait pengalaman beliau, bagaimana beliau bisa jadi duta besar selama beliau menjabat melakukan apa saja, dan pandangan beliau lah soal peace, soal Indonesia, Islam Indonesia. Baru sudah ada 3 edisi lah kegiatan kami. Kemarin juga bareng Prof. Husnan Bey Fanani, mantan Dubes RI untuk Azerbaijan, beliau waktu itu masih menjabat. Kemudian yang kedua dengan Pak Hidayat Nur Wahid dan Gus Romzi juga, karena beliau santri, cuma waktu itu sempat mewakili Indonesia di forum pemuda Oki di Baku, Azerbaijan. Dan yang ketiga dengan Gus Abe, salah satu wakil presiden OIC Indonesia juga. Iya. Itu yang itu programnya baru bentuk kayak tadi itu ya, Baru. berbagi apa ya, pengalaman gitu kan. Ya. Kalau yang langsung ada gambar nggak yang langsung menyentuh ke wilayah pesantrennya misalnya gitu? Belum? Ya, itu lebih banyak yang dirancang offline sebenarnya. Oh, itu dan apa? itu sudah buat teman-teman dalam bentuk roadshow sebenarnya. Ada pembagian regional, ada yang di Jakarta, kemudian di Bogor, di Sumatera juga, di Cirebon gitu, di beberapa pesantren. Dan itu memang dikemasnya offline dengan kegiatan 3-4 hari, ya sharing juga, tapi ada juga sesi FGD gitu. Oh, FGD. Itu umur santri-santri umur yang berapa tuh yang dilibatin? Kalau kita sih waktu itu masih bebas ya, tapi lebih yang tingkat aliyah dulu sih. Oh, oke. Ya. Karena di Pemuda Oki Pusat ada program high school model OIC. Ini bukan model-modelan ya, atau top model gitu yang lagi viral di Indonesia, tapi simulasi diplomatik atau diplomasi untuk anak SMA atau aliyah atau sederajat. Itu sudah berjalan 3 tahun, 3 tahun di Istanbul, dan kegiatan itu selalu besar. Cuma sekarang kita sedang menunggu nih gara-gara COVID kan masih wait and see, karena mereka ingin kegiatannya itu offline. Ya insya Allah kalau tidak ada hambatan mungkin November terakhir. November tahun ini? Tahun ini, tapi mestinya kan tahun lalu bulan Maret atau April gitu. Cuma mereka tunda terus. Itu berapa titik? Misalnya kalau misalnya jadi itu yang itu itu langsung menyasar ke pesantren? Iya langsung. Rencana berapa pesantren? Ada 5 regional, jadi kita ambilnya regional. Oke, satu regional berapa pesantren? Nah itu ada 3 atau 4 atau 2 gitu, tergantung dari approach-nya teman-teman sih sebenarnya. Gitu. Itu modern atau yang tradisional pesantrennya? Campur, tapi memang selama ini yang lebih aktif dengan kami itu masih yang modern. Oh masih? Yang modern ya? Justru yang modern. Nggak coba udah komunikasi dengan para ulama di organisasi Islam misalnya untuk bekerja sama untuk menentukan pesantren-pesantrennya? Nggak nempatin? Masih jalan sih. Masih karena jalan. Ini kan juga ada PIC khusus ya untuk ini. Jadi ini masuk ke salah satu program kita yang PIC-nya itu juga punya pesantren. Gitu. Alumni UIN juga sebenarnya. Gitu. Jadi ya mereka sedang merancang itu sih. Karena mestinya kan jalan tahun lalu. Cuma mereka nggak mau hybrid kan. Pengennya offline gitu. Tapi tidak ingin membahayakan teman-teman pesantren. Jangan sampai kita ke sana yang ada kita bawa penyakit gitu kan. Jadi cluster apa? Cluster OIC Indonesia kan viral, tapi alasannya ini ya. Gitu. Walaupun itu kan publikasi juga gitu kan. Tapi ingat ini yang sedang dirancang teman-teman sih, bagaimana kita adaptasi kan. Ya. Jadi masih berjalan sih. Tapi plannya itu tetap pendekatannya regional, biar
istilahnya sekali jalan tuh ada beberapa yang dapat, misalkan by selection kah atau by undangan, jadi nanti kita dapat rekomendasi nama-nama dari tiap pesantrennya gitu yang ikut siapa gitu. Oh, Karena itu harus dipikirkan juga kalau. Berarti pesantren mengutus ya? Mm-hmm. Oh gitu, mengutus siapa-siapa santrinya yang itu diseleksi lagi berarti? Ya, mekanismenya sih seperti itu yang sejauh ini. Kalau saya boleh tahu, salah satu konten materinya apa sih? Pertama itu Belajar, saya santri, saya terpilih ikut program itu, ya kan? Terus saya paling tidak dapat gambaran materi apa sih yang saya terima? Ya, yang pertama sih pasti ada ini ya, sharing pengalaman. Okay. Minimal untuk memotivasi lah, karena materi seperti apapun yang kita kemas, kalau misalkan mereka yang kurang interest ya agak sulit untuk menerimanya gitu. Jadi ada motivasinya, dan itu dari senior dubes atau alumni pesantren yang mereka sudah tahu lah bagaimana caranya approach ke teman-teman santri. Dan yang kedua soal ya Indonesia secara umum, OKI seperti apa strukturnya gitu kan. Peluang-peluang apa yang untuk teman-teman bisa ambil ke depan gitu. Karena kan ini santri diplomasi kan kita ingin mencetak diplomat gitu. Tapi kan tahapannya ada, misalkan tips kuliah di luar negeri misalkan seperti itu. Itu sih diantaranya. Dan yang terakhir ya FGD. Jadi kita bahas suatu masalah, suatu isu, dan mereka yang speak up, mereka yang akan bicara itu di forum masing-masing, bagaimana solusi ke masalah apa. Berarti kayak dia masih sangat mendasar banget ya, kayak public speaking gitu-gitu nggak? Iya. Ada juga. Ada juga. Oke. Berarti lebih ini kalau diplomat kan dia harus cara bicara kayak asli begini kan. Tapi ini gue juga terbawa serius. Asik iya. Padahal gue mau ngajak dia ketawa padahal. Gue bingung nih. Kena pasal gue nanti? Iya wajar kalau diplomat sama begini. Hati-hati. Hah? Hati-hati, terus dia struktur bahasanya harus rapi gitu kan. Kira-kira gitu. Ya tapi mestinya diplomat juga bisa lentur sih. Jadi, Iya. Itu tergantung. Diplomat asik lah. Kayak tadi lagi. Terus apa? Hari-hari aktivitas selain ini apa? Selain jadi presiden organisasi bersama Islam. Ya itu pertanyaan menarik sih, karena kan kebetulan di sini kan juga sebagai presiden ketua umum ya. Dan sebenarnya sih ini pemimpin itu kan mesti bisa jadi bukan cuma jadi kepala, tapi harus bisa jadi tangan, kaki, ya kan, mata, telinga, pokoknya segala-galanya buat teman-teman lah, buat yang kita pimpin gitu. Jadi mostly memang sebagian besar masih berfokus pada ini. Itu pertama. Dan yang kedua ya tadi di share di awal ya. Mahasiswa semester akhir Pak. Jadi kurang lebih tahu lah ya. Semester akhir ya. Ya, yang ketiga ya berusaha menjadi anak yang berbakti lah, kurang lebih. Terus orang tua ngeliat Mbak Astrid tiba-tiba jadi presiden organisasi pemuda Islam, gimana perasaan itu? Ya Didukung pasti ya. harus lah. Nggak gimana ini apa sih bahasanya? Ekspresinya. Ekspresi. Gue maunya ngomong gimmick tadi kan. Politik nih kalau gimmick kan. Ekspresinya gimana sih dia? Pas orang tua tahu, Bapak Ibu saya jadi ini presiden. Apa ada keluarga diplomat atau apa? Iya gitu. Apa punya keluargamu punya sejarah yang pernah jadi diplomat atau gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau dari sejarah ya, sejarah panjang banget ini. Enggak, dikit aja Panjang-panjang. Dari zaman batu. Orang tua, tapi kan ada banyak cara ya untuk jadi diplomat gitu kan, multi track ya sebenarnya. Kayak misalkan dalam berbisnis, kita berbisnis aja untuk kita jadi mahasiswa yang berprestasi tuh udah bisa jadi diplomat sebenarnya. Maksudnya sebagai representatif lah, wajah baik Indonesia gitu. Nah jadi diantaranya kan juga dengan pemuda OKI ini kan,
Selain karena memang kita bersinggungan langsung lah, ya kan, dengan urusan Oki gitu. Ekspresi mereka ya, ya itu sih, apa namanya, kaget aja gitu. Kagetnya tuh mungkin gak nyangka gitu ya. Waduh, ini malah jadi kepalanya gitu kan. Tapi orang tua, maaf nih Mbak Astrid, itu aktivitasnya apa? Kerjanya orang tua, misalnya ibu atau bapak, dia apa kerjanya? Kalau bapak di Kemlu. Oh, di mana? Di Kemlu. Oh, di Kemlu. Oke. Di salah satu dirjen lah, di salah satu di bawah multilateral katanya. Oke. Iya, di bawah multilateral. Ibu? Enggak, ibu rumah tangga. Adik? Mahasiswa. Yang terakhir SMP. Berarti Mbak Astrid anak pertama? Pertama perempuan juga. Yang lain laki-laki. Gitu. Berarti enggak, Mbak Astrid ini anak pertama? Anak pertama. Adiknya laki-laki dan perempuan? Enggak. Laki-laki semua? Laki-laki semua. Oke. Adiknya kuliah di mana? Yang apa adik pertama berarti ya? ITB. Oh, di ITB. Ini keluarga ini nih, keluarga jadi semua ini kan? Kalau proses pemilihan menjadi ketua itu Iya. seperti apa sih? Jadi presiden, Jadi masa presiden. pemilu. Apakah bentuk-bentukan juga gitu, atau ada kampanye juga atau apa? Enggak, kalau kemarin tuh ada pleno lah, jadi apa namanya yang sebelumnya diberhentikan. Oh gitu. Jadi otomatis naik atau gitu. Gitu. Tapi proses pemilihannya gimana? Ideal Kalau itu kan, dalam situasi ini kan normal. kejadian Astrid ya. Kalau pemilihannya gimana prosedurnya? Apa mekanismenya? Sorry. By Kongres. Oh, by Kongres. By Kongres. Yang menjadi peserta siapa? Ini saya orang awam beneran nggak tahu soal mekanisme. Oke. Itu pemuda yang utusan negara-negara Oki yang jadi peserta Kongres. Enggak, ini kita kan payung ya. Payung karena kita sebenarnya kan di Pemuda Oki kan. Untuk Pemuda Oki Pusat juga mereka berfungsi selain sebagai apa namanya? Tempat yang mengurusi kebijakan kepemudaan, tapi mereka juga berfungsi sebagai payung yang membawahi organ-organ kepemudaan tingkat nasional di seluruh negara Oki. Ya kan, 57 negara minus Suriah, jadi 56. Kalau Pemuda Oki Indonesia atau OS Indonesia, mereka memayungi OKP Islam yang ada di Indonesia. Selain itu juga ada lembaga otonom dan juga perwakilan kampus-kampus yang itu namanya model OICO. Voting dia, pemungutan suara. Kita sih musyawarah ya. Oh, Indonesia banget, musyawarah mufakat ya. NU banget. Ya. Oke. Jadi semua peserta itu perwakilan kampus, perwakilan organisasi pemuda Islam, ya kan? Baru musyawarah dah tuh. Jadi tidak ada vote ya. Kenapa nggak ngikutin ini aja, pemuda Oki aja? Enggak, itu presiden apa nggak usah dipilih gitu. Jadi biar nggak ada fiksi-fiksi gitu. Oh nggak, kalau kita sih adem ayam aja sih terus ya. Maksudnya apa namanya? Adem-adem aja gitu. Prosesnya gitu. Jadi nggak terlalu. Iya, soalnya musyawarah mufakat kan. Lagi lempar kursi gitu enggak. Lempar apa gitu enggak. Sampai takbir. Kita lempar ke floor, melempar pendapat ya kan. Mungkin bola panas sedikit tapi ya habis itu adem lagi gitu. Aku tadi sempat kepikiran Mbak Astrid saya nih. Waktu bilang minus Suriah itu. Emang Suriah bukan Oki ya? Ya kan sekarang mereka sedang di freeze gara-gara krisis yang sekarang terjadi. Alasannya apa ya? Ya kan ya sekarang kan Timur Tengah kan agak complicated ya. Enggak, maksud saya kan ini agak kontradiktif nih. Kalau subjektif saya lagi nih ya, tadi selain soal bahasa Indonesia menjadi bahasa utamanya Oki ya. Suriah itu kan negara yang efek dari konflik. Iya. Ya kan? Kok jadi minus? Bukannya harusnya Oki, negara-negara Oki membantu. Jadi sebelumnya Suriah ini negara Oki.
Ya, sebelumnya negara Nah, Oki. kok pas perang dia malah di apa tadi bahasanya? Eksekusi. Di freeze apa tadi? Iya, Dibekukan. Dibekukan. Ya, jadi Bukan yang Hmm. ngebantu Suriah, teman-teman Oki. Ya, ini kan sebenarnya residu ya, sayang sekali ya, residu dari Arab Spring ya. Mungkin yang sekarang terasa juga di Yaman. Cuma ya itu, ini kan negara-negara Arab ya, dan ini agak sensitif juga. Nggak apa-apa aja, ngomongin aja. Itu kan kurang akrab ya, walaupun mereka juga di satu region, kurang kompak lah gitu. Jadi ini hasil dari konflik yang lama berkepanjangan, itu yang residu dari Jasmine Revolution yang bermula di Tunisia, kemudian geser lagi kan ke Mesir, geser ke Libya, geser kemana-mana. Ada banyak sekali lah mungkin kepentingan juga di Suriah, walaupun sebenarnya menurut kabar masih aktif nih perwakilan Indonesia di sana kan. Ya mungkin mereka ambil aman akhirnya, tapi memang sudah banyak sekali resolusi ataupun yang sudah dibahas lah untuk solusi bagaimana Suriah itu bisa kembali, tapi mungkin ya itulah leader kita, senior kita di OKI itu kan akhirnya ya seperti inilah sekarang. Tapi menarik juga tadi soal yang bahasa itu ya, karena itu mungkin ranahnya itu lebih ke ASEAN mestinya ya. Sempat baca juga, ini udah lama tapi 10 tahun lalu lah, kan ada banyak sekali ya Indonesianis ya, orang-orang yang tertarik dengan budaya Indonesia, sejarah Indonesia, lebih banyak di Eropa gitu. Mereka tuh melihat gitu loh, Indonesia tuh sebenarnya sejarahnya panjang, orang-orangnya juga bisa dibilang mobile ya. Kita pernah dengar soal manusia purba yang sampai Jerman itu, tapi dari Indonesia gitu. Okay. Nah itu kan tanda bahwa ya nenek moyang kita, orang-orang Indonesia tuh sangat besar gitu mobilitasnya kan. Kalau kita lihat ya, kawan-kawan kita di Madagaskar itu beda dengan kawan-kawan kita di Afrika Selatan, Nigeria yang tinggi besar. Posturnya itu mirip orang Indonesia. Bahkan secara sejarah juga bahasa mereka juga ada pengaruh Austronesia gitu. Jadi maksudnya ya orang-orang Indonesia itu terbukti tangguh gitu kan. Itu yang harus kita gali. Memang tangguh orang Indonesia. Tangguh gitu kan. Makanya saya paling marah Mbak Astrid kalau ada yang bilang pejabat-pejabat tuh masyarakat Indonesia itu pemalas, tidak tertib, bohong itu. Nggak ada sejarahnya masyarakat kita bukan pekerja keras, tuh nggak ada. Itu sih kalau saya ini jadi protes saya ini. Suriname kan juga banyak yang orang Indonesia, bahkan mereka juga masih bisa bahasa Jawa gitu kan, walaupun udah mix sekarang. Jadi itu sih, bahasa di ASEAN tuh mestinya bisa jadi peluang, karena kan Melayu ya kan, Malaysia, Singapura, bahkan di Thailand, di daerah yang Muslim majority, Filipina juga mereka kurang lebih bisa bahasa Melayu. Jadi sebenarnya itu sih kalau bisa agak dipush sama kita ya, maksudnya pelaku diplomasi dengan pendekatan budaya itu sangat bisa itu. Tapi artis kita kan zamannya yang viral itu Cinta Fitri ya, ini jadi sekali sekarang Ikatan Cinta Mbak. Ikatan Cinta gitu kan, zamannya Netflix itu sebenarnya peluang sekali bagi Indonesia untuk bisa memajukan industri kreatif, industri film. Iya betul. Itu sangat sepakat saya kalau itu. Cuma tadi saya masih agak gimana ya, agak greget nih. Soal apa? Berarti yang kembali ke soal tadi yang saya penasaran yang soal Suriah. Oke, jadi aku tanya ya. boleh. Ini kan Mbak kayaknya terlalu hati-hati mengomentari konflik di Suriah gitu. Pertanyaannya adalah, apakah pendapat Mbak ini representasi dari pendapat misalnya Kementerian Luar Negeri atau Indonesia secara umum gitu ya? Makanya Mbak hati-hati gitu. Atau apa nanti dijelaskan. Yang kedua tentang Arab Spring tadi itu menarik ya. Itu kan ada ketakutan bahwa gerakan 212 itu seperti ditengarai sebagai Arab Spring di sini. Apakah atau mungkin tepatnya bagaimana sih citra Islam di Indonesia di mata teman-teman dalam pergaulan geopolitik, lupa gitu mungkin. Nggak apa-apa sih, lepas aja sih, nggak apa-apa. citra Islam. Terus termasuk itu tadi, akhirnya bahasnya kan juga menyinggung soal peace tadi itu. Ya terus ngapain dong kalau Suriah lagi gitu, terus apa yang udah dilakukan gitu ya? Kan tadi
pertama Mbak Asit nyinggung soal peace, perdamaian itu kan. Iya. Itu maksud saya gitu. Jadi kok jadi ini Suriah perang di tulis tadi. Sementara Mbak Asit tadi di awal ngomong soal peace, soal perdamaian. Please, dibekukan. Iya, dibekukan itu. Itu kan karena akibat konflik itu kan. Iya. Mestinya kan Tapi kalau suara misalnya- Oki ini ngomong belain si ya harus tetap Ya, nyelamatin takutnya dong. ini ada representasi dari negara gitu. Ya itu kita juga nggak bisa ngulik terlalu jauh. Oh iya iya iya. Kalau misalnya nggak masalah ya, Nggak masalah. tapi bisa secara pribadi gitu kan. Itu memang bawaan saya Mas, nggak nanya gitu. Menggali ya, agak-agak ini ya. Eh. Menjurus. Iya bener sih. Cuma yang sangat disayangkan soal Suriah memang kenapa bisa berkepanjangan seperti ini? Karena kan ini sebenarnya bukan soal agama loh. Karena dulu kan secara historis ya agama Samawi ya kan, Nasrani itu dari situ asal. Suriah itu dulu termasuk negara yang friendly terhadap turis. Sangat. Aman. Dan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Sunni, bukan? Mix memang, Ah. tapi memang majority Sunni. Yang dulu digembor-gemborkan kan masalah pemimpinnya ya, yang sekte masuk Syiah juga. Tapi it's not a problem sebenarnya karena mereka udah terbiasa dengan segala keberagaman. Orang Nasrani it's okay gitu kan, karena Emang benar bahasa siapa presiden Turki? Presiden Suriah Bashar ya. Bashar. Nah, itu masih ada perasaan bukan deh? Eh, Itu cuma propaganda teman-teman aja kali. Iya, itu kan. Akhirnya menuduh dia si A. ya itu kan maksudnya yang digembor-gemborkan dulu. Oke, kan. oke. Ada turunannya kan, ada Durus yang seperti Amal Al-Mudin tuh istrinya George Clooney, orang Lebanon kan juga. Islam kan banyak turunannya itu, banyak sektenya kan. Itu yang mereka gembor-gemborkan seolah-olah itu masalahnya itu. Tapi kan tidak ya. Dan sebenarnya urusan Suriah ini juga sudah banyak sekali dibahas di forum-forum Iya. forum-forum PBB juga gitu. Dan ini sebenarnya bentuk dari saya rasa leader di OKI ya, itu ya keputusannya buat seperti itu. Tapi ini sangat-sangat disayangkan sih. Ini personally saya secara personal sangat menyayangkan karena itu negara yang sangat indah loh. Iya. Negara yang betul. sejarahnya tuh panjang gitu kan. Betul. Justru saya Roma banyak tinggal di situ, dan juga Prancis juga kan dulu sempat di situ. Kalau peran pemuda Enggak, tadi belum terjawab Bang. 212 itu bagian dari skenario Arab Spring juga nggak? Seperti Arab Spring nggak? Oke. ada ketakutan akan menjadi Arab Spring. Ini benih-benih Arab Spring. Iya, itu mungkin lebih kalau dalam hal people power kurang lebih sama ya, maksudnya itu kan maksudnya orang secara sukarela gitu kan. Tapi kan Arab Spring itu kan sebenarnya gerakan pemuda ya. By the way, di Timur Tengah itu kan mayoritas pemuda, hampir dari setengahnya itu pemuda. Waktu itu saya sempat bikin riset itu 2015 membandingkan ya tabulasi singkat lah. Indeks persepsi korupsi sesuai menurut Transparansi Internasional kan kurang lebih negara-negara yang waktu itu rame, yang kacau itu kan korupsinya tinggi. Jadi kurang lebih itu sebagai salah satu bentuk kegusaran pemuda, ketidakpuasan pemuda terhadap pemerintah yang saat itu. Jadi penggeraknya itu pemuda. Saya ingat banget itu karena ini juga ada kawan dari Tunisia waktu itu tahun berapa, 2011, 2010, 2011 di Tunisia mereka sempat rame kan beberapa minggu, dan waktu di minggu-minggu terakhir lah sebelum presiden yang dulu menjabat itu turun, mereka tuh pernah bikin viral di Facebook mendengungkan national anthem atau lagu kebangsaan dari jendela masing-masing. Jadi itu benar-benar youth movement sih yang kita lihat gitu. Dan itu kan menular ke Mesir, menular ke Libya, dan menular ke negara lain. Walaupun apakah ini skenario dari salah satu negara adidaya seperti US
yang disebut oleh Hillary Clinton di bukunya Hard Choices. Dia mengangkat banyak tuh soal Arab Spring. Dan ini kan momentumnya Biden ya, yang sama-sama Demokrat yang naik setelah setelah beberapa tahun Trump menjabat 4 tahun kemarin. Orang-orang kan menganggap ini sebagai suatu kemenangan atau angin segar lah. Tapi yang perlu diingat adalah sebenarnya Biden itu bukan yang bentuk ISIS. Ya, itu kan yang orang-orang seolah lupa gitu atau mungkin kesampingkan gitu. Karena melihat Trump beberapa hari setelah menjabat mengeluarkan executive order untuk memban ya negara-negara tertentu gitu. Tapi perlu diingat bahwa beberapa hari lalu kan mereka juga meluncurkan serangan kan ke Suriah juga sebagai bentuk retaliasi atau self defense katanya, karena beberapa hari sebelumnya pernah diserang juga. Nah ini kan sebenarnya perlu kita tahu gitu, Obama di US oleh beberapa orang konservatif tuh disebut ini bahasa meme sih, bahasa meme, Obomber. Okay. Atau di Pakistan juga waktu itu ingat juga, khususnya di tahun 2010, 2011, di tahun-tahun itu US meluncurkan lumayan banyak drone di Pakistan, gitu kan. Sebelum tentunya Pakistan sekarang kurang lebih bisa bangkit lah dari war on terror, dan mereka sekarang menyusul Indonesia sebenarnya kalau kita lihat ya. Berarti kejawab kan? Jawab tuh. Lumayan panjang jawabannya. Emang udah cocok dia jadi diplomat ya? Tanya ini, dia jelaskan detail dulu. Udah berapa negara Islam, Mbak? Dikunjungi kalau pernah gitu? Belum banyak ya, karena mostly by event. Tapi event pertama Pemuda Oki yang dihadiri itu di Maroko. Itu waktu itu dalam untuk acara OIC Youth Capital Fest ataupun Capital Ibu Kota Pemuda Oki di Fest. Jadi salah satu program Pemuda Oki dunia itu mereka ada perhelatan tahunan besar yang mana satu kota itu ditunjuk sebagai Ibu Kota Pemuda Oki. Jadi seluruh kegiatan kepemudaan Oki difokuskan ke kota itu. Selain Istanbul ya, yang memang sudah jadi tempat markas kantornya Pemuda Oki, tapi ada kota lain yang menjadi pusat itu. Untuk tahun ini 2020-2021 ada Dhaka, Bangladesh sebagai ibu kota Pemuda Oki. Tahun lalu di Qatar, Doha. Tahun sebelumnya Al-Quds, Yerusalem. Ada pertemuan tahunan atau apa, kongres atau apa gitu? Kalau kongres, reguler. Ya, kalau kongres itu tiap 4 tahun. Terakhir itu di Istanbul tahun 2018. Selanjutnya di 2022. Karena kongres itu kan untuk pergantian kepengurusan, pemilihan exco ya, executive committee, pengurus, ketua, wakil ketua dan jajaran lainnya. Itu semua dipilih di kongres atau kita sebutnya General Assembly. Tapi untuk kegiatan tahunnya itu yang besar itu di Youth Capital. Tiap tahun itu beda kota. Indonesia belum pernah, by the way. Berarti kan biasanya belum strategis, bos. Ya kan, tugasnya Mbak seperti ini tadi. Aku nitip 2 itu aja Mbak Sri, bahasa sama soal apa tadi? Suriah ya. Suriah. Kalau Palestina udah clear lah, kita udah clear. Ngeluarin rekomendasi nggak sih Pemuda Oki itu? Ngeluarin. Jadi ini baik kegiatan juga. Jadi kan pasti ada wadah ya, karena banyak sekali pemuda yang pasti banyak input kan. Oh ini Oki ini harus begini gitu kan. Atau ada isu apa, ya kan. Jadi ini masuknya ke model OIC yang tadi. Jadi ini namanya simulasi diplomatik. Tapi memang bedanya dengan model UN ya, mungkin pernah dengar MUN gitu. Itu model OIC memang kegiatan yang secara resmi telah disepakati. Disepakati oleh
Seluruh peserta. para Oki. Menlu se-Oki ya. Oh, oke. Ya, Para sebagai salah satu kegiatan yang masuk ke dalam Joint Youth Action Plan. Ada beberapa belas poin kegiatan yang disepakati sebagai wadah pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda. Artinya Menlu ngeluarin produk itu yang melaksanakan pemuda Oki Indonesia. Pemuda Oki dunia dan diantaranya pemuda Oki Iya. Indonesia. Oh, berarti Menlu itu ngeluarin produk, program Mhm. itu yang ngejalanin teman-teman Pemuda. pemuda Oki. Iya. Oh, berarti nggak bisa ngasih rekomendasi ya berarti? Bisa. Jadi Bisa. itu sebenarnya wadah yang formal, yang maksudnya legal ya kan, di resmi lah, forum resmi. Karena yang hadir di kegiatan-kegiatan ini juga ya dibuka oleh menteri biasanya. Kemudian juga ada pelatihan yang khusus, pesertanya juga peserta perwakilan terpilih, sudah melewati seleksi perwakilan kampus gitu kan. Jadi maksudnya cream of the cream lah, top of the top gitu kan, core of the core. Kesimpulannya itu loh. Iya. Gue kira B2B lagi. Ada lagi kan. Ya, jadi selama 3-4 hari kegiatan itu teman-teman pemuda dibagi ke dalam beberapa komisi. Misalkan ada komisi yang membahas soal ekonomi, komisi yang membahas soal politik, biasanya membahas Palestina gitu kan. Komisi yang membahas soal kepemudaan, komisi yang membahas soal kesehatan. Nah, di situ mereka menyusun resolusi. Nanti resolusi itu berbentuk rekomendasi. Rekomendasi itu nanti dibacakan di akhir dan diserahkan kepada pemuda Oki pusat. Dan secara tidak langsung memang pemuda Oki pusat ya bagian dari Oki kan. Tapi memang di pertemuan-pertemuan resminya tentunya di tingkat Oki, ICYF atau pemuda Oki sebagai organ di bawah Oki akan memberikan report bahwa ini loh kata-kata pemuda soal A, B, C, D. Dan itu ya bentuk pengakuan gitu terhadap kontribusi dari pemuda. Tapi terkait garis koordinasi tadi ya, tiap negara memang beda-beda ya. Tapi tentunya stakeholder utama terkait kepemudaan Oki ini itu ada dua yang utama, Ministry of Youth, ya, Kemenpora. Di beberapa negara beda ya, Ministry of Youth, Sports beda pisah. Kemudian Ministry of Foreign Affairs, tapi lebih banyak di youth karena intinya kan pemuda ya sebagai stakeholder utama kita. Tapi selama ini garis koordinasi kita dengan mereka, dengan Kemlu gitu kan ya, lebih kepada reporting lah, atau kalau kita ada kegiatan kita report, kita share apa yang kita buat gitu. Nanti mereka paling supportingnya by memberikan input gitu, sharing expertise gitu. Oke. Ini satu lagi dari Apa? kalau ada pemuda yang pengen ikut di organisasi itu gimana caranya? Ya, jadi itu pertanyaan yang menarik ya. Dan ini sering kita dapat. Jadi ini sekaligus kita bukan klarifikasi, Ya, berarti mau kita ikutan. syiar. Ya buat teman-teman yang ikut. Masih pemudanya. Masih Apa bentuk dari apa namanya? Kita public information, Ya, informasi publik gitu kan. Jadi untuk kepengurusan di OIC Indonesia memang by rekomendasi dari PP, DPP atau PP, OKP, OKP Islam yang ada gitu. Bukan kampus dong ya. Itu tar dulu. Itu salah satunya untuk di kepengurusan. Yang kedua, untuk tergabung di OIC Indonesia sebagai perwakilan kampus, kita memang sedang membuka dan sedang berjalan yang namanya model OIC Student Club Project. Jadi di situ teman-teman bisa secara langsung diinterview, diseleksi dan istilahnya berinteraksi dengan pemuda Islam dari seluruh negara. Total sejauh ini dari 56 negara ada 300 model OIC Clubs. Yang paling banyak memang di Pakistan dan Bangladesh karena mereka sudah lama establish atau membuat klub itu dan memang aktif. Tapi ada juga yang dari Maroko, dari Mesir ya kan. Kemudian juga US ya, karena mereka banyak sekali Muslim minority yang memang aktif di pergerakan. Dan yang ketiga
OIC Indonesia juga baru saja Aslinya, melaunching yang namanya OIC Youth Indonesia Strategic Research Society. Jadi ini untuk menampung teman-teman pemuda yang concern dengan riset, penelitian, pengkajian terkait geopolitik, budaya, sejarah gitu. Oke, makasih ya Mbak Astrid, Oke. waktunya udah memberikan banyak informasi. Semoga bermanfaat teman-teman. Tadi obrol-obrol panjang sama Mbak Astrid. Sekarang teman-teman pemuda Oke Indonesia lagi ngusung santri diplomat ya. Mudah-mudahan itu memberikan manfaat. Amin, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.